Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi apoteker. Dalam video singkat ini, saya akan memaparkan sedikit pendapat saya apabila saya menjadi pemimpin yang dihadapkan pada kesulitan jika berada di situasi sulit berupa berkurangnya omset apotek atau usaha kefarmasian di era pandemi akibat COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, seluruh dunia saat ini sedang mengalami kesusahan akibat dari virus corona dan tak terkecuali dari sektor ekonomi. Dikutip dari kontan.co.id, sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Pada situasi seperti sekarang ini, banyak para pelaku usaha yang harus memutar otak untuk dapat tetap bertahan di tengah pandemi karena terdapat beban berupa harus tetap membayar gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana seharusnya seorang pemimpin menghadapi situasi ini? Pemimpin sendiri diibaratkan sebagai nahkoda kapal. Ia memiliki tujuan yang harus dicapai dan setiap tindakan akan mempengaruhi setiap elemen pada usahanya. Menurut Callens, dalam A Dale Tempi, karakteristik kepribadian pemimpin adalah kemampuan memecahkan masalah, kecerdasan, dan kesediaan menerima tanggung jawab. Maka, berangkat dari karakteristik itu, sebagai pemimpin diperlukan langkah cerdik dalam menyikapi situasi ini serta pengambilan keputusan yang tepat. Karena jika salah, maka usaha akan berakhir gulung tikar dan tentu saja itu akan mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Maka dari itu, berikut beberapa pendapat saya bagaimana seharusnya pemimpin mengatasi masalah ini. Yang pertama, manajemen. Melakukan manajemen yang benar dengan menyesuaikan keadaan pada era pandemi. Sebagaimana yang kita tahu, para pelaku usaha semuanya tahu, karyawan adalah aset yang dimana kita harus lindungi karena ia berperan besar dalam menjalankan roda usaha. Kesehatan karyawan adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan. Maka dari itu, agar roda usaha ini tetap berjalan, maka dapat diberlakukan sistem bekerja shift atau bergantian. Misal, karyawan A sudah bekerja setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Maka karyawan A wajib libur pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah keramaian di area bekerja sehingga meminimalisir pencegahan virus corona sehingga proses usaha tetap berjalan, namun karyawan tetap tidak kehilangan pekerjaannya. Yang kedua adalah inovasi. Pelaku usaha haruslah berani berinovasi dan keluar dari zona nyamannya yang biasanya. Bagi pelaku usaha industri, dapat berinovasi produk yang memiliki nilai manfaat yang besar dalam era pandemi ini, seperti pembuatan hand sanitizer ataupun masker, untuk mengimbangi harga di pasar yang seperti kita tahu, kedua benda ini mengalami pelonjakan harga di atas rata-rata, sehingga sedikit sulit untuk dijangkau untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian, inovasi dari segi pemasaran. Maraknya penggunaan marketplace agar produk tetap bisa didapatkan oleh konsumen tanpa harus pergi ke toko. Belakangan ini, belanja online sendiri sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mulai menggunakan marketplace seperti yang berwarna orange, hijau,
ataupun merah. Ternyata penggunaan marketplace ini sangat efektif sebagai fasilitas untuk pemasaran karena konsumen tidak perlu pergi ke tokonya langsung. Konsumen bisa melakukan proses pembelian menggunakan handphone. Ketiga, yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini adalah hal yang sangat penting mengingat manusia tidak bisa melakukan sesuatu sendirian. Selain itu, kolaborasi juga dapat menguntungkan yang lain, tidak hanya si pelaku usaha. Contohnya, para pelaku usaha bisa menjalin mitra dengan ojek online atau dengan orang-orang yang mengalami PHK, sehingga orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan tersebut sedikit demi sedikit juga dapat membantu perekonomiannya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang keempat, memangkas anggaran kebutuhan obat-obatan pada apotek ataupun memangkas biaya produksi yang dirasa kurang esensial sehingga dananya dapat dialihkan kepada bagian yang paling membutuhkan. Itulah beberapa pendapat saya bagaimana cara menghadapi situasi sulit ini. Tentu hal-hal yang telah saya sampaikan tadi akan berhasil apabila dijalankan oleh seluruh elemen usaha dengan baik. Tentu saja, sesuatu yang baru pertama kali dimulai akan terlihat berantakan. Seperti kata Robin Sharma, all is change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Semoga kita semua bisa melewati fase pandemi ini dengan baik dan dalam keadaan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul kembali suatu hari nanti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.